Dan untuk mengetahui informasi terkini dari Mahkamah Konstitusi, kita telah terhubung dengan rekan Galuh Pandu. Selamat sore Galuh, silakan bagaimana jalannya rapat klarifikasi tadi? Selamat sore Juno dan pemirsa. Hari ini Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menggelar dua sidang, yaitu sidang terbuka dan sidang tertutup berkaitan dengan kasus yang melibatkan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Dan pada pagi hari tadi sudah selesai dilaksanakan untuk sidang terbuka yang diperuntukkan bagi para pelapor, termasuk diantaranya adalah 16 guru besar hukum tata negara dan juga hukum administrasi negara, termasuk diantaranya juga merupakan gabungan dari institusi dan juga lembaga hukum yang ada di Indonesia untuk melaporkan dan juga memberikan argumentasi berkaitan dengan pelaporan yang melibatkan atau kasus dugaan pelanggaran kode etik dan juga perilaku hakim konstitusi atas perkara putusan nomor 90 PUU 2023. Dan dalam petitumnya, para pelapor menyebutkan beberapa hal, diantaranya adalah untuk meminta MK mengusut dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua Hakim Konstitusi, Ketua Mahkamah Konstitusi maksud kami, yaitu Anwar Usman, yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan juga perilaku Hakim Konstitusi. Dan selanjutnya juga dalam petitumnya, para pelapor menyebutkan bahwa putusan tersebut bertentangan dengan prinsip demokrasi dan juga ketatanegaraan hukum yang demokratis, serta kemudian memohon kepada Majelis Kehormatan untuk memberhentikan Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi secara tidak hormat atas putusan yang dibuatnya tersebut. Dan pada malam hari nanti Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang tertutup untuk para hakim konstitusi, diantaranya adalah Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, dan juga akan dilakukan sidang untuk Saldi Isra. Dan sebagai informasi, keduanya diperiksa atas dua opini yang berbeda. Anwar Usman untuk hakim yang mengabulkan atas putusan perkara nomor 90 yang kemudian mengabulkan Gibran Rakabuming Raka sebagai wali kota Solo yang usianya di bawah 40 tahun dan akhirnya melanggengkan maju sebagai bakal calon wakil presiden atas putusan perkara nomor 90 yang diputuskan oleh MK beberapa waktu lalu. Sebagai informasi dan secara kronologis bahwa pada 16 Oktober 2023, Mahkamah Konstitusi atau MK mengabulkan permohonan uji material pasal 169 huruf Q Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Ini berkaitan dengan batas usia capres ataupun cawapres yang dimohonkan oleh Almas Sakibiru. Kemudian pemohon meminta MK untuk mengubah batas usia tersebut dan paling tidak memiliki pengalaman sebagai kepala daerah di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten atau kota. Kemudian dari hasil atau dikabulkannya keputusan ini, dari 9 hakim konstitusi ada 4 diantaranya yang berbeda pendapat atau dissenting opinion, yaitu adalah Hakim Wahiduddin Adam, Saldi Isra, Arif Hidayat, dan Suhartoyo. Sedangkan kelima hakim konstitusi yang menyetujui atas gugatan ini ada Usman sebagai ketua atau pimpinan dari Hakim Konstitusi itu sendiri, kemudian Daniel Yusmik, M. Guntur Hamzah, Manahan Sitompul, dan juga Eni Nurbainingsih. Pada tanggal 23 Oktober 2023, pemirsa, kemudian atas adanya laporan dari putusan hakim tersebut, kemudian MK membentuk yang namanya Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi untuk menindaklanjuti dari laporan-laporan yang ada. Pada tanggal 26 Oktober 2023, akhirnya kemudian ada 16 guru besar yang kemudian 16 guru besar dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara melaporkan atas dugaan perilaku Hakim Konstitusi dan juga dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Setelah itu akhirnya pada tanggal 31 Oktober yaitu hari ini, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi pun akhirnya menggelar sidang untuk memeriksa para pelapor dari argumentasinya dan juga akan memeriksa para yang terlapor, yaitu Ketua Hakim Konstitusi, Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Juno, kembali ke Anda. Terima kasih Galuh Pandu melaporkan langsung dari Mahkamah Konstitusi. Selamat bertugas kembali.